Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bagas Susanto dan ada Nur Salim, Yula Dwi Amanda, Aski Berian Faizal, dan Alia Soparia. Saya di sini selaku pembicara yang akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibnu Surya Pratama MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Dapat dilihat dari topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, dan teman bicara serta media pembicaranya. Lalu apa saja faktor-faktor penyebab ragam bahasa? Yang pertama adalah faktor budaya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, terdapat banyak budaya yang berbeda dan memiliki kultur yang berbeda-beda. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dari leluhur atau nenek moyang sendiri-sendiri antara desa satu dan desa yang satunya lagi, tentu memiliki kulturnya masing-masing. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung biden atau home style dan keilmuan, sehingga dikenal laras bahasa ilmiah dengan bagian sublarasnya. Perbedaan di antara sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah. Ilmiah itu dapat diamati dari 1. Penggunaan kosakata dan pembentukan kata. 2. Penyusunan perasa, kelausaan dan kalimat. Ketiga, penggunaan istilah. Keempat, pembentukan paragraf. Kelima, penampilan hal teknis. Dan yang keenam, sebagai penampilan kekhasan dalam wawancara. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Adapun fungsi dari laras bahasa, diantaranya adalah 1. Sebagai alat untuk mengekspresikan ekspresi diri. Dengan berbahasa, dapat mendorong ekspresi seseorang. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan rasa kecewa, sedih, marah, ataupun senang. Untuk fungsi yang kedua adalah laras bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi adalah karena bahasa dapat digunakan sebagai pertukaran pikiran dan perasaan antara pembicara dengan lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari berkomunikasi. Hal itulah yang kemudian menjalin kerjasama antara manusia. Untuk fungsi yang ketiga adalah laras bahasa sebagai alat untuk mengadakan integrasi sosial. Dengan menggunakan bahasa, kita dapat mempelajari adat istiadat, tingkah laku, dan budaya suatu daerah atau masyarakat. Jadi, bahasa memiliki peran penting untuk menjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses integrasi dan adaptasi sosial. Untuk fungsi yang keempat adalah laras bahasa sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Laras bahasa menjadi alat kontrol sosial karena bahasa memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku, pola pikir, dan interaksi sosial dalam bermasyarakat. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam formal, yang kedua ada ragam semi formal, dan ketiga ada ragam non formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal, seperti acara kenegaraan, acara penting, dokumen resmi, atau tulisan ilmiah. Yang kedua ada ragam semi formal. Ragam semi formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak sepenuhnya resmi, tetapi tetap memperhatikan kesopanan dan struktur bahasa. Berikutnya adalah ragam non-formal. Ragam non-formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau akrab, seperti komunikasi sehari-hari antara teman atau keluarga. Yang kedua ada ragam lisan dan ragam tulisan.
Ragam lisan biasa digunakan dalam komunikasi langsung atau berbicara. Ragam lisan memiliki ciri intonasi, jeda, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh berperan penting. Yang kedua adalah ragam tulisan. Ragam tulisan biasa digunakan dalam komunikasi tertulis. Cirinya adalah terdokumentasi, lebih terstruktur, dan menggunakan tanda baca untuk menggantikan intonasi. Contohnya, seperti di artikel atau surat kabar. Kesimpulannya adalah, pemilihan ragam dan arus bahasa sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks dan mudah dipahami oleh audiens. Keduanya menggambarkan situasi dan tujuan komunikasi. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang materi yang berjudul Ragam dan Laras Bahasa Indonesia. Itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada ketidaksempurnaan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.